Semoga walaupun keadaan pandemi COVID-19 kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan bertemu teknologi sehingga kita dapat tetap melaksanakan pembelajaran walaupun via online seperti ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Teman-teman, sebelum kita belajar tentang ruang lingkup biologi, kita akan mempelajari dulu menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami tentang hakikat ilmu biologi, kemudian mampu memaparkan tentang ciri ilmu biologi, menjelaskan peranan ilmu biologi dalam kehidupan. Kemudian teman-teman, dalam materi kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu biologi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri biologi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang objek kajian biologi. Yang keempat, kita akan membahas tentang cabang ilmu biologi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang manfaat dari ilmu biologi. Nah, kita langsung ke bahasan yang pertama. Bahasan yang pertama adalah tentang apa itu biologi. Nah, teman-teman tentu tidak asing dengan kata biologi ya. Nah, biologi sendiri merupakan berasal dari bahasa Latin, yakni kata bios yang artinya hidup dan kata logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala sesuatu yang menyertainya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri dari ilmu biologi. Nah, ciri-ciri dari ilmu biologi yang pertama, objek kajian dari ilmu biologi merupakan objek kajian konkret, artinya dapat kita lihat secara langsung dan itu berupa objek kajian yang nyata, seperti tumbuhan yang dapat kita lihat secara langsung ya. Kemudian ada hewan. Nah, kemudian yang kedua itu disusun berdasarkan langkah sistematis. Dalam ilmu biologi ditemukan berbagai macam persoalan dan permasalahan dalam kehidupan. Nah, untuk menyelesaikannya, maka ilmu biologi memiliki solusi, yaitu langkah-langkah yang sistematis dan juga logis yang didasarkan pada pertama melalui pengamatan. Kemudian setelah melalui pengamatan, kita dapat melakukan merumuskan sebuah permasalahan. Selain itu, kita juga menarik hipotesis, kemudian melakukan percobaan dan menarik kesimpulan. Ini merupakan langkah yang sistematis sehingga permasalahan yang kita temukan di alam itu dapat terpecahkan, teman-teman. Nah, kemudian ilmu biologi itu bersifat empiris, artinya dapat dibuktikan, dan kemudian hasilnya bersifat objektif sesuai dengan kenyataan dan juga menggunakan cara berpikir logis, artinya dapat diterima dalam segala sisi gitu. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, ilmu biologi sendiri memiliki cabang-cabang gitu. Karena ilmu biologi mempelajari tentang kehidupan, tentunya kajiannya sangat luas. Nah, ini merupakan beberapa cabang dari ilmu biologi. Yang pertama ada biologi molekuler, di mana biologi molekuler ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang molekul yang ada di tubuh kita. Jadi objek kajiannya masih berupa molekul ya. Kemudian ada biokimia. Nah, ini ada fusi antara biologi dan kimia nih. Nah, ini mempelajari tentang proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Objek kajiannya masih berupa molekul ya. Kemudian ada genetika. Nah, genetika ini adalah ilmu tentang pewarisan sifat yang ada dalam diri kita, nanti meliputi gen, DNA, nah, dan sebagainya. Ini masih masuk ke dalam kajian tingkat molekul. Nah, kemudian ada sitologi. Sitologi ini ilmu yang mempelajari tentang sel, bentuk sel, kemudian segala sesuatu yang ada di sel itu dipelajari dalam sitologi. Nah, ini merupakan tingkat kajian berupa sel. Kemudian ada histologi, yaitu ilmu yang pelajari tentang jaringan yang di organisme biologis, seperti jaringan kalau misalnya pada kita hewan vertebrata ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, nah seperti itu. Kemudian ada anatomi tentang bagian-bagian tubuh, ini sudah termasuk ke dalam kajian organ ya. Kemudian ada fisiologi, nah tentang fungsi-fungsi itu bagaimana berjalan dalam tubuh, misalnya bagaimana kita melakukan osmoregulasi, nah itu dipelajari dalam fisiologi. Kemudian ada biologi perkembangan yang belajar tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, ini adalah tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, selain yang disebutkan di PowerPoint, ternyata banyak sekali teman-teman cabang ilmu biologi yang lain. Nah, tentunya
kita nanti akan mempelajarinya. Nah, teman-teman sekarang sudah multimedia dapat mencari di internet atau sumber-sumber yang lain teman-teman, misalnya di buku pelajaran atau di jurnal-jurnal penelitian terbaru. Nah, ini masih banyak. Nah, kemudian ada objek kajian biologi. Nah, biologi ini merupakan cabang yang sangat luas, sehingga objek kajiannya juga merupakan objek kajian yang sangat komplit gitu. Mulai dari molekul, ya nih, tentang kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana itu struktur yang menyusun makhluk hidup seperti atom, kemudian ion-ion, vitamin ini di tingkat molekul. Nah, kemudian kita akan molekul ini akan membentuk sebuah fungsi ketika dia bergabung membentuk sebuah fungsi yang nantinya akan membentuk sel. Nah, makanya sel ini sebagai unit terkecil dan fungsional dalam tubuh makhluk hidup. Nah, karena dia merupakan unit yang paling kecil yang mampu melakukan fungsi gitu. Kemudian sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan ini yang ada pada makhluk hidup seperti ini, jaringan epitel yang tersusun atas sel-sel gitu yang sama gitu. Kemudian ada jaringan ini akan membentuk sebuah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi gitu, sama nanti akan membentuk sebuah organ. Nah, nanti organ-organ ini akan membentuk sebuah sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem ekkresi yang terjadi di beberapa organ seperti mulut, kerongkongan gitu. Nah, setelah itu sistem organ ini akan berkumpul gitu. Kumpulan dari sistem organ akan membentuk sebuah individu yang kompleks seperti kita yang terkumpul dari beberapa sistem organ. Kemudian individu ini akan berkumpul membentuk sebuah populasi, dan beberapa populasi akan membentuk sebuah komunitas di alam yang nantinya komunitas ini sudah berjumlah besar akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, ekosistem yang sangat luas, misalnya dalam sebuah daerah tertentu, misalnya daerah Asia gitu, akan sebuah bioma ini di daerah benua tertentu gitu. Kemudian bioma ini, sekumpulan bioma-bioma yang ada dalam alam semesta akan membentuk sebuah biosfer. Ini cakupan segala sesuatu yang mempelajari makhluk hidup yang ada di alam jagat raya ini. Kajian biologi tentunya sangat luas ya teman-teman, masya Allah sekali. Kemudian setelah kita mempelajari biologi, apa sih manfaatnya? Biologi karena mempelajari tentang kehidupan memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya di bidang pertanian, kesehatan, kemudian di bidang industri, dan di bidang Nah, di bidang pertanian misalnya kita dapat menemukan teknik pembudidayaan jaringan. Di situ kita dapat menemukan suatu teknik membudidayakan tanaman dengan cepat dan juga dengan produk yang unggul. Kemudian di bidang kesehatan itu adanya teknik bayi tabung gitu. Kemudian transplantasi organ gitu. Akibat dari mempelajari ilmu biologi, sungguh luar biasa gitu kan. Kemudian di bidang industri misalnya, di bidang industri kita dapat menemukan sumber-sumber makanan baru, misalnya ada nata de coco, kemudian kecap, tempe, yogurt, dan lain-lain. Nah, kemudian di bidang energi kita dapat menemukan sumber-sumber energi alternatif seperti biodiesel gitu kan. Sungguh luar biasa ketika kita mempelajari ilmu biologi. Nah, quotes-nya, harapannya gitu, setelah teman-teman belajar ilmu biologi itu menambah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah menciptakan alam semesta yang begitu luasnya dengan begitu manfaatnya, dan kita belajar biologi untuk memberikan manfaat kepada alam semesta. Oke, terima kasih. Mungkin itu teman-teman presentasi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk penugasannya, teman-teman bisa mencari tentang cabang-cabang ilmu biologi dan juga contoh manfaat ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk penugasannya bisa dikumpul melalui diskusi bersama teman-teman yang lain, sehingga teman-teman bisa mengupgrade nih pengetahuan dari teman-teman sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.